Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Salim dari Prodi Matematika Fakultas Sains Universitas Katolik Parahyangan. Kali ini saya membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT, khususnya bidang pengajaran. Video ini dibuat dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah yang dijadikan contoh dalam video ini adalah kalkulus vektor dengan bobot 4 SKS. Sebelumnya, maaf saya izin untuk menggeser video saya ke pojok kanan bawah dan menampilkan RPS dari mata kuliah ini. Beberapa waktu lalu, fakultas kami masih bernama Fakultas Teknologi Informasi Sains sebelum berubah menjadi Fakultas Sains di tahun kemarin. Nah, ini RPS tahun 2023-2024 semester ganjil, kalkulus vektor. Pada waktu itu saya menjadi koordinator mata kuliah dan juga sekaligus menjadi dosen pengampu. Pada waktu itu dibantu sama Bu Felivia dan Pak Peri sebagai dosen kelas yang lain, serta dibantu dengan dua dosen sponsor yaitu Pak Arvin dan Pak Oriza Stepanus. Nah, dalam mata kuliah ini, CPL yang ingin dicapai adalah 4 buah ya. Yang pertama, mahasiswa mampu mengamalkan spiritualitas dan nilai dasar Universitas Katolik Parahyangan atau dikenal dengan SINDU. Lalu, iman kepada Tuhan dan kesetiaan pada Pancasila. Kemudian, mahasiswa bersikap kritis dan mandiri, cakap dalam mengambil keputusan di bidang keahliannya, serta mampu mengkaji pengembangan ilmu dalam bidang keahliannya dan mendokumentasikannya dalam bentuk karya ilmiah. Lalu, mahasiswa memiliki keterampilan dalam komunikasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penggunaan teknologi dengan berbekal pengalaman bermatematika. Dan terakhir, mahasiswa menguasai konsep teoretis matematika, meliputi logika matematis, matematika diskrit, aljabar, analisis dan geometri, serta teori peluang dan statistika. Nah, CPMK dari mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami vektor dan fungsi bernilai vektor, menganalisa beberapa sifat seperti keortogonalan limit, kekontinuan, dan turunan. Lalu, mahasiswa memahami terkait fungsi perubahan banyak, menganalisa limit tentu, kekontinuan, dan turunan parsialnya. Lalu, mahasiswa mampu mengevaluasi nilai maksimum dan minimum suatu fungsi perubahan banyak dengan mengaplikasikan turunan parsial serta turunan berarah. Nah, ini 2 untuk sebelum UTS. Lalu setelah UTS, mahasiswa memahami konsep integral lipat dari fungsi perubahan banyak, mengaplikasikannya, serta mengevaluasi urutan integral terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah integral lipat. Dan terakhir, mahasiswa memahami terkait medan vektor, aplikasinya seperti integral garis, integral permukaan, serta menganalisa sifat dari medan vektor. Nah, sedikit keterangan untuk mata kuliah ini sebagai deskripsi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep-konsep dasar mengenai fungsi bernilai skala dan vektor nantinya, ya, terutama fungsi dua perubahan atau lebih, mulai dari definisi, limit, turunan, dan integral, serta aplikasinya nanti untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, mahasiswa akan belajar mengenai fungsi bernilai vektor dan konsep kalkulus vektor yang banyak penerapannya khususnya di bidang fisika. Nah, 4 materi rangkumannya ditulis di sini. Lalu 2 pustaka utama, yaitu buku dari James Stewart dan juga buku dari Howard Anton. Lalu metode pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis masalah, serta prasyaratnya adalah mahasiswa harus telah menempuh kalkulus 2. Di sini tertulis kehadiran minimum mahasiswa adalah 80%. Ini adalah dari peraturan universitas. Nah, kemudian rencana per minggunya saya tulis di sini dan mahasiswa mendapat akses untuk RPS ini sehingga mereka paham apa saja yang akan mereka pelajari setiap minggunya.
Nah, kemudian dalam rekapnya saya juga berikan persentase-persentase nilai. UTS dan UAS masing-masing 35%, lalu ada 4 tugas masing-masing 4%, dan ada 2 kuis yang masing-masing 7%. Nah, selain RPS, mahasiswa juga dibekali dengan suatu silabus dan sedikit peraturan tambahan karena di fakultas kami merangkul mahasiswa untuk melakukan PRS, sehingga kami harus sedikit memperlemah syarat dari universitas yang awalnya 80% menjadi 78%. Nah, di sini saya sedikit mempertegas lagi beberapa peraturan sehingga mahasiswa menjadi lebih disiplin. Lalu juga diberikan rangkuman materi yang lebih detail di sini. Oke, ya selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita kuliah kalkulus vektor ya untuk SP hari pertama. Kuliah kalkulus vektor kali ini kita akan menggunakan alur yang sama dengan yang saya pakai untuk angkatan 22 ya. Jadi waktu itu ada saya, Bu Felivia, sama Pak Peri di kelasnya, mungkin yang angkatan 22 masih ingat ya. Materinya akan sama persis, gitu. Ya. Nah, untuk kuliahnya, ya, rencana per minggunya itu sama persis dengan yang waktu itu, ya. Nah, khususnya hari ini, hari ini mahasiswa akan memahami perbedaan antara vektor dan skalar, serta mampu menentukan sudut lalu panjang dari suatu vektor menggunakan perkalian titik. Ya, jadi target minggu ini seperti ini. Tapi di SP, ingat, kita di SP itu nggak ada main per minggu kayak gini ya, karena semuanya 2 kali lebih cepat kan, ya, 2 kali lebih cepat. Yang awalnya seminggu kalian cuma 2 kali di semester panjang, kali ini kan sampai 4 kali kan, jadi 2 kali lebih cepat. 2 kali pertama itu minggu 1, 2 kali kedua itu minggu 2, ya, dan seterusnya. Oke. Ya, jadi nanti kita belajarnya sekitaran 3,5 minggu untuk 7 minggu pertemuan ini, ya. Oke. Nah, apa yang dicapai kalau kita sudah mempelajari minggu 1? Ya, di sini CPMK pertama, ya. Ini ya bagian dari sini ya. Mahasiswa dapat memahami vektor, nanti kalian juga belajar tentang fungsi penilai vektor dan seterusnya. Lalu bagian mana dari nilai ini yang akan kalian dapat di portal, karena ada CPL itu kan ya, macam-macam nilai persentasenya. Nah, di CPMK 1 ini kalian akan mendapatkan di CPL yang ini. Ya, mahasiswa mampu mengamalkan bla 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 ini. Ya, somehow. Oke. Nah, ini untuk RPS-nya masih sama seperti yang lama. Lalu untuk silabusnya, saya buka aja. Sebentar, silabus. Ya, silabus ini masih menyerupai yang lama, tapi ya peraturan ini saya skip aja. Ya. Ini apa saja yang akan kalian pelajari ya? Ada vektor, nanti ada turunan parsial, ya. 2 main ini itu di sebelum UTS, lalu sesudah UTS-nya kalian akan belajar integral lipat dan medan vektor. Oke? Kurang lebih seperti itu untuk settingan kuliahnya. Kalau di angkatan
dua-dua kemarin karena kelasnya banyak gitu ya waktu itu, dan saya nggak mau merepotkan dosen kelas lain kayak Pak Peri kan yang masih DLB. Saya nggak mau merepotkan mereka, jadi peraturannya cukup ketat waktu itu. Kalau kalian nggak isi presensi ya salah kalian sendiri, ya kan. Tapi kali ini karena saya koordinatornya Pak Iwan, saya ngikut gitu kan ya. Tidak seketat waktu itu. Ya, jadi kalau kalian lupa isi presensi bilang ya, tapi bilangnya harus segera di hari itu ya, jangan di hari-hari setelahnya. Oke? Ya. Nah, materi pertama ya, pengenalan vektor. Saya pindahin ke sini, ini saya close saja. Oke. Pengenalan vektor. Ini slide-nya masih sama persis dengan yang di angkatan 22 waktu itu. Pak Iwan sudah setuju menggunakan ini. Ya. Oke. Vektor. Apa itu vektor? Ya. Di slide ini akan terdiri dari 4 macam slide ya, tergantung warna di ujung-ujungnya ini. Ya. Kalau yang warna biru nanti isinya materi aja, yang warna hijau cobalah, berarti kalian harus ya mengerjakan ya. Yang ini contoh, mungkin bisa menjadi panduan kalian dalam mengerjakan cobalah. Lalu pertanyaan ya akan saya tanyakan di kelas. Kira-kira jawabannya seperti apa? Ya. Nah, ini vektor. Apa itu vektor? Rasanya sudah tidak perlu banyak dijelaskan ulang ya. Vektor itu merepresentasikan panah. Nah, mungkin sebelum ke sini kita main di papan dulu. Ya. Jadi kalau di dunia real ya, kalian punya sumbu bilangan real ya, yang dimana titik-titiknya ini adalah skalar ya. Ini misalkan ini 0 ya, ini 2 dan seterusnya. Oke. Lalu kalian punya bidang R2 ya, dimana ada sumbu datarnya, kita biasa namakan dia dengan X, lalu ada sumbu tegaknya, kita biasa kasih nama dia Y. Nah, setiap titik di sini juga sebenarnya bukan langsung vektor ya, tapi anggota barisan terurut, pair. Ya, misalkan saya punya titik di sini, ya. Ini taruhlah 1, di sini -2. Oke. Kalian kasih nama titik ini dengan bentuk ini, -2,1. Oke. Lalu ada titik lain. Ya, di sini 3. Lalu tingginya di sini 3. Oke. Nah, titik yang ini kalian kasih nama 3,3. Ya. Oke. Nah, vektor itu mulai kita definisikan di R2, lalu kemudian di R3 dengan cara yang sama. Misalkan kita mau menghubungkan titik ini, kita sebut titik A ke titik B, ya, menghubungkan nih. Kita hubungkan. Nah, ini seperti garis saja kan ya, menghubungkan A ke B. Nah, tapi kita punya arahnya. Kita mengarahkan A ke B dengan kasih panah. Gitu. Nah, panah inilah yang disebut sebagai vektor, vektor dari A ke B, ya. Oke. Nah, kalau dari gambar di sini juga sama ya, dari titik A ke titik B. Titik A di sini nanti kita sebut dia sebagai titik awalnya si vektor, ya. B ini nanti kita sebut sebagai titik akhirnya atau kepalanya si vektor. Dan kemudian kita kasih nama dia sebagai vektor AB.
Oke, jadi sedikit berbeda dengan skalar. Skalar itu ya cuma besaran aja. Nilainya 3, nilainya -2, ya, -4 dan lain-lain. Nah, kalau di vektor kalian punya juga suatu besaran, pasangan lebih tepatnya, tapi pasangan ini mempunyai arah, ya. Oke. Nah, kemudian vektor lain kita sebut sama dengan vektor yang serupa jika panjang dan arahnya sama. Jadi misalkan saya kasih nama ini titik C, ya, yang ini titik C. C itu -2,0. Lalu saya kasih nama di bawah sini, ini titik D. D itu 3,2. Oke. Lalu saya kasih panah lagi ke sana. Oke. Nah, ini panjang panah yang atas sama panjang panah yang bawah kan sama ya. Arahnya juga sama. Nah, dalam hal ini vektor AB itu sama dengan vektor CD. Oke, silakan Laudita ya. Oke. Nah, semua vektor itu memiliki panjang dan arah nanti. Panjangnya berapa, arahnya gimana itu arahnya tergantung panahnya ya. Panjangnya tergantung titik awal dan titik akhirnya. Ya. Oke, tapi ada satu-satunya vektor yang tidak mempunyai arah, ya, yaitu vektor 0. Ya. Vektor 0 itu bisa kalian bayangkan kayak suatu titik menuju dirinya sendiri. Ya, sebut aja nih titik E, dia menuju ke dirinya sendiri. Berarti kalau menuju ke dirinya sendiri, panahnya saya bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke bawah, bisa ke sana, ya kan? Ya, mau kemana pun terserah kan, dia kan jadi dirinya sendiri kan. Jadi satu-satunya vektor yang tidak memiliki arah. Nah, di buku acuan kita ya James Stewart itu biasanya menuliskan vektor dengan bold seperti ini. Ya. Tapi kalau di tulisan tangan kan susah ya pakai bold ya. Nulis bold itu gimana di tulisan tangan ya. Masa harus digaris berkali-kali gitu. Nah, jadi kita kasih panah aja di atasnya untuk menyatakan bahwa dia itu vektor di tulisan tangan ya. Kalau di ketikan kalian nanti misalkan sudah mulai seminar atau skripsi, terserah kalian mau pakai panah atau pakai bold. Yang penting konsisten ya kalau di skripsi mah. Oke, ada pertanyaan? Oke, ini pertanyaan saya kalau gitu. Kalau nggak salah habis ini pertanyaan ya. Nah ini, ya, slide merah ya. Tentukan vektor-vektor yang sama di gambar berikut. Ada banyak sekali titik A, B, C, D, E. Yang mana aja yang sama? Ya, yang mana? A, AB sama DC, bagus. Ada lagi? DA sama CB, terus? A? Yang mana yang mana? EA, CE, oke. DE, EB, oke. Ya, luar biasa ya. Padahal saya belum kasih tahu kalau E itu pas di tengah-tengah diagonal mereka. Kok kalian tahu? Oh, gampang. Ini kan garis diagonal, Pak. Ya, titik temunya pasti di tengah ya. Ya, oke. Sip. Di sumbu X ada A sampai B. Nah, di sini dikalikan itu maksudnya hanya mengambil segi 4 yang ada di sini. Ya, titik-titik segi 4 yang ada di sini. Jadi R ini wilayahnya adalah segi 4 yang ada di bawah ini. Oke. Nah, selanjutnya kita misalkan ada fungsi fxy yang bentuknya adalah biru muda yang ada di atas ini. Ini adalah fxy. Dan sekarang kita ingin mencari volume di bawah
kurva fxy. Oke. Ya, dengan catatan mungkin saja tinggi ini sama tinggi ini beda, tinggi ini sama tinggi ini beda, tinggi ini sama tinggi ini beda. Mungkin seluruh ketinggiannya juga berbeda. Ya, jadi tidak serta-merta seperti trapesium gitu. Oke. Di sini kita tadi melakukan partisi dari R-nya seperti partisi terhadap Y dan terhadap X sekaligus ya. Kita bisa membayangkan kayak misalkan di turunan parsial, kita fokuskan turunannya terhadap Y atau fokuskan turunannya terhadap X. Nah, sekarang kita juga bisa melakukan partisi R ini. Kita mau partisi yang mana dulu? Misalkan kita partisi terhadap Y dulu, lalu baru dipartisi terhadap X. Atau misalnya kan kita partisi terhadap X dulu, baru terhadap Y. Nah, itu juga bisa kita pikirkan seperti itu. Nah, mungkin yang pertama, kita coba lakukan partisi terhadap Y dahulu ya. Jadi, interval C sampai D ini kita potong-potong dengan ketebalan sebesar delta Y. Lalu setiap potongannya ini nanti kita kayak membuat sebuah potongan besar untuk kurva ini yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi kayak gini. Ya. Jadi di sini misalkan ada titik Y0, kita potong benda 3 dimensi ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Dapat bentuk ini. Ya. Ingat tadi di sini kita sudah potong dulu interval CD ini dengan besar intervalnya tadi delta Y. Jadi kalau kita perbesar ke kanan, partisi pun orange ini, jadi bentuknya seperti ini. Partisi ini memiliki ketebalan yaitu delta Y tadi. Oke. Nah, sekarang sebagai catatan, kita ingat kalau titik yang di ujung ini adalah waktu X-nya bernilai P. Ya, di sini adalah X-nya bernilai A. Oke. Nah, kita ingat lagi wilayah yang di atas ini itu diatur oleh fungsi fxy dengan y-nya sudah konstan yaitu y0. Jadi ketinggiannya ini akan diatur oleh fxy0. Oke. Nah, untuk mencari volume dari partisi ini, kita anggap saja delta Y-nya cukup kecil sehingga benda ini adalah sebuah balok. Jadi kita cukup mencari luas sisi ini, lalu tinggal dikalikan ketebalan ini untuk mendapat volume partisi. Nah, luas yang ini bisa kalian cari menggunakan integral tentu. Ya, kita ingat sekali lagi kalau kita sudah menginputkan nilai Y di sini, maka fxy0 ini adalah fungsi satu variabel terhadap X. Jadi kalau kita lakukan integral ini terhadap X, dan X-nya kita bawa dari A menuju B, ya, maka hasil integral tentu ini adalah luas wilayah di sini. Oke. Dengan demikian, volume partisi ini adalah luas dikali tebalnya, luas dikali delta Y. Nah, kita tinggal jumlahkan seluruh volume dari setiap partisi yang ada. Ya, kita lalu perbanyak partisinya dan menjadi integral tentu lagi. Ya, yang Y0-nya ini jadi Y, delta Y ini jadi DY, dan Y ini kita bawa dari C sampai D seperti ini. Oke. Nah, jadi volume total dari benda ini adalah seperti ini. Dengan catatan yang bagian dalam ini, ya, integral AB fx y dx ini, Y di dalam sini kita perlakukan seperti konstanta. Ya, kerjanya mirip seperti turunan parsial terhadap X. Oke, sebagai contoh, misalkan bentuknya seperti ini ya. Tadi dx dulu baru dy.
Nah, kita akan kerjakan bagian dalam dulu. Oke, kita anggap Y-nya di dalam sini adalah konstan. Sehingga kita integralkan saja ini. 40 menjadi 40x. 4x Y ini konstan. Jadi kita tinggal integralkan x ini saja menjadi setengah x kuadrat, sehingga 4-nya jadi 2. Dan tinggal kita masukkan nilai ini. Ingat, 2 dan 3 ini diinputkan untuk x saja. Y-nya dibiarkan. Ya. Jadi x yang ini akan jadi 3 kurang 2. Lalu x kuadrat ini akan jadi 9 kurang 4. Gitu. Jadi bentuk seperti ini. Nah, kemudian untuk melanjutkannya, integral yang di dalam ini sudah kita lakukan di atas menjadi 40 min 10y. Ya. Jadinya dapat seperti ini. Hasilnya 60.